Pemirsa, insiden kericuhan terjadi di dekat tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2 mobil dibakar dan 1 mobil lainnya hancur akibat warga yang marah karena diduga adanya penangkapan seorang warga. Ini video detik-detik penangkapan warga yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyamar. Akibatnya, sebuah insiden kemarahan warga terjadi pada Jumat pagi di dekat TPU Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab pasti dari kasus penangkapan salah satu warga tersebut. Namun, kemarahan penduduk memuncak hingga mengakibatkan 2 mobil dibakar dan 2 lainnya dirusak. Efek daripada kerumunan yang tak terkendali oleh massa yang terkonsentrasi di sini, yang kita sendiri pun tidak tahu ini warga dari mana saja datang ke sini karena ini sudah diawali dari pagi jam 2 pagi. Jadi kita tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan apa, kita tidak jelas. Nah, ini terjadi konsentrasi seperti ini karena adanya penangkapan seorang warga kita yang adalah ketua yang kita tuakan di sini. Polisi hingga saat ini masih belum memberi keterangan terkait insiden penangkapan dan kericuhan yang terjadi di dekat TPU Pondok Ranggon. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga dan mengamankan lokasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Polisi akhirnya angkat bicara insiden yang terjadi di dekat TPU Pondok Rangon. Kericuhan terjadi saat Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap TS, terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Situasi di Jalan Raya Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur sudah mulai kondusif pasca pembakaran mobil polisi. Arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian juga sudah mulai normal kembali, yang sebelumnya ditutup oleh petugas kepolisian. Kendaraan roda 4 dan roda 2 ini kembali normal yang ingin ke arah Cibubur dan sebaliknya arah Jalan Cilangkap. Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam proses ataupun penanganan Polres Metro Depok. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis penangkapan hingga terjadinya kericuhan di Pondok Rangon, Harja Bukti, kita sudah bergabung bersama dengan AKBP Bambang Prakoso yang merupakan Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Selamat sore Pak Kasat, bagaimana kronologi penangkapan? Selamat sore Sira. Jadi kami jelaskan bahwa kronologis peristiwa pada hari ini, jadi sekitar pukul 1 dini hari kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di Kampung Baru. Kemudian tim dari Satreskrim sejumlah 14 orang
menuju ke Kampung Baru untuk mencari dan menemukan yang bersangkutan. Akhirnya yang bersangkutan berhasil kami temukan. Kemudian saat ditemukan untuk menjelaskan maksud tujuan, menunjukkan surat perintah membawa, langsung direspon dengan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Mungkin karena suaranya yang ditimbulkan cukup lantang begitu, cukup besar, sehingga terdengar oleh warga di sekitar. Mengetahui hal itu, warga sekitar turut melakukan perlawanan terhadap petugas kami, turut menghambat petugas kami untuk membawa yang bersangkutan dari lokasi untuk menuju Polres Metro Depok. Kemudian ketika akhirnya yang bersangkutan berhasil kami bawa ke salah satu kendaraan kami. Ya. Jadi pada waktu kegiatan tim kami bergerak di lokasi menggunakan 4 mobil. Namun ketika memperoleh atau mengamankan yang bersangkutan berhasil diangkut dengan 1 mobil, dan itu pun langsung tim kami dihambat oleh warga yang lainnya. Kaca mobil dipecah, kemudian ada hanya satu-satunya pintu masuk Kampung Baru itu ada portalnya, sudah diportal oleh warga, namun kendaraan yang membawa yang bersangkutan ini berhasil kami loloskan dari portal tersebut untuk kami bawa ke Pak Kasat, sebenarnya penyebab utama terjadinya kericuhan ini sebenarnya apa? Penyebab kericuhan begini. Jadi seperti ada hubungan patron klien antara personel yang orang yang kami amankan ini dengan warga sekitar. Nah, yang diamankan itu alasan penangkapannya itu apa, Pak Kasat? Disampaikan tidak? Jadi begini, kami ke sana bukan dalam rangka penangkapan, namun upaya paksa berupa perintah membawa dengan alasan tidak memenuhi 2 panggilan sebagai tersangka atas 1 LP dan 2 panggilan sebagai saksi atas LP yang lainnya. Jadi yang bersangkutan kami lakukan perintah membawa ke Mako Polres Depok untuk diambil keterangannya. Itu dalam kasus apa, Pak Kasat? Kasusnya itu kasus yang satu undang-undang darurat terkait senjata api. Yang satunya lagi penganiayaan dan atau perlakuan tidak menyenangkan. Artinya secara sengaja warga sekitar juga mengetahui penangkapan itu akan membawa tersangka, kemudian mereka secara berencana begitu menolak apa yang akan dilakukan oleh pihak aparat. Kalau itu saya tidak bisa mengonfirmasi karena kami juga belum tahu informasi detail sampai ke sejauh itu. Kalau dari keterangan-keterangan warga yang melakukan perusakan dan lain sebagainya, apa Pak Kasat? Kami belum ada sentuh warga yang melakukan pengerusakan karena kebijakan pimpinan kami adalah mengutamakan Kamtibmas secara umum. Yang penting sertifikasi Kamtibmas di lokasi dapat pulih dengan segera. Nanti hal-hal berkaitan dilakukan mempertimbangkan situasi Kamtibmas. Tetapi Pak Kasat, sejauh ini sudah ada data-data warga yang terlibat dalam perusakan ini? Sudah. Ada berapa orang jumlahnya? Cukup menjadi bahan penyelidikan kami saja. Nanti
ketika data-data sudah tersedia, hasil penyelidikan sudah matang, sudah dapat divalidasi, nanti saya live lagi nggak apa-apa, Mbak. Nah, artinya begini, kalau kita membahas dari titik awal, sebenarnya kan ini penangkapan tersangka ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus senjata api yang tadi Pak Kasat sampaikan. Ini dua-duanya atau ada kasus yang berbeda sebenarnya? Maaf Pak, ulangi pertanyaannya. Kalau kita berawal dari penangkapan tersangka yang sudah tadi Pak Kasat katakan, itu kasusnya itu lebih kepada kasus apa sebenarnya Pak Kasat? Jadi gimana ya? Benar, karena senjata api Pak Kasat. Begini, jadi pada Desember 2024 yang lalu, yang bersangkutan bersama dengan orang-orangnya dalam peristiwa penyiapan sebuah lahan untuk pembangunan proyek begitu ya. Pada saat itu yang memiliki alas hak atas lahan itu akan melakukan pemagaran lokasi, namun dihalang-halangi. Nah, dalam upaya menghalangi itu, yang bersangkutan sempat mengeluarkan sebuah benda berbentuk pistol. Nah, selain menunjukkan juga menodongkan kepada orang lain. Baik. Dan juga ada tembakan yang keluar dari sebuah benda yang berbentuk pistol itu. Pada saat peristiwa, pistol itu berhasil kita amankan, sudah kita lakukan uji balistik, dan senjata tersebut berupa air gun. Jadi air gun ini secara kecepatan dan gaya jauh lebih tinggi daripada airsoft gun. Dan menurut perpol penggunaan senjata api yang terbaru, salah satu alat keamanan yang dikategorikan sebagai senjata api, salah satunya adalah air gun. Baik. Begitu, makanya diterapkan undang-undang darurat senjata api terhadap peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.